Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan membuat video pembelajaran yaitu mengenai OpenCV Object Detection. Nah, di sini pada sel pertama di sini ada kode import OS. Nah, import OS ini kita gunakan untuk mengakses file dan folder dalam sistem. Kemudian lanjut di sini ada import CP2. Ini adalah library utama OpenCV untuk membaca gambar dan deteksi objek. Kemudian lanjut di sini ada import numpy as NP. Ini digunakan untuk pengolahan matriks dan array gambar. Kemudian lanjut di sini ada import matplotlib, pplot as plt. Nah, ini digunakan untuk menampilkan gambar. Kemudian selanjutnya kita masuk ke cascade classifier. Nah, di sini yang pertama ada face detection atau deteksi buka. Nah, di sini pada kode yang pertama ada face cascade CP2 cascade classifier here cascade frontal face default XML. Nah, kode ini kita gunakan untuk memanggil file XML wajah untuk mendeteksi wajah. Nah, di sini sudah ada filenya. Nah, kemudian lanjut, di sini ada kemudian file XML ini disimpan ke dalam variabel face cascade. Nanti bisa dipakai untuk deteksi wajah. Nah, kemudian lanjut di sini ada IMG CP2 IMRead. Nah, ini digunakan untuk membaca gambar dan deteksi gambarnya yaitu file Baskara JPEG kemudian disimpan ke dalam variabel IMG ini. Kemudian lanjut di sini ada gray CP2 CPT color. Nah, kode ini digunakan untuk mengubah gambar menjadi grayscale. Nah, kenapa? Karena cascade classifier ini bekerja lebih cepat daripada grayscale. Jadi, gambar diubah ke grayscale dan disimpan ke dalam variabel gray. Nah, di sini kemudian lanjut ada gray CP2 color. Nah, ini digunakan untuk kemudian lanjut di sini ada face cascade. Nah, kode ini kita gunakan untuk mendeteksi wajah di dalam gambar. Nah, di sini ada parameternya yaitu gray 1,3 dan 5. Nah, gray ini adalah gambar grayscale tadi, kemudian 1,3 ini adalah skala pencariannya dan 5 adalah jumlah minimum jaraknya. Nah, kemudian lanjut di sini ada for x, y, w, h in face. Nah, di sini fungsinya untuk loop semua wajah yang terdeteksi. Karena gambarnya bisa lebih dari satu wajah, maka di sini dilakukan perulangan. Kemudian lanjut di sini ada IMG sama dengan CP2 rectangle. Nah, fungsinya ini adalah untuk menggambar kotak wajah. Nah, XY ini IMG ini adalah variabelnya, kemudian XY ini adalah titik awal dan X tambah W, Y tambah H ini ialah titik akhir. 255,0,0 ini adalah warna biru dan 2 adalah ketebalan garisnya. Kemudian lanjut di sini ada CP2 ImShow, IMG. Nah, ini fungsinya digunakan untuk menampilkan gambar. Kemudian lanjut di sini ada CP2 Weight K. Nah, ini digunakan untuk menampilkan gambar. Nah, kemudian lanjut di sini ada CP2 Destroy All. Maaf salah. Sini CP2 ImShow ini digunakan untuk menampilkan gambar. Kemudian lanjut di sini ada CP2 Weight K. Nah, ini digunakan untuk menunggu tombol ditekan. Kemudian lanjut di sini ada CP2 Destroy All Window. Ini digunakan untuk menutup semua Windows atau jendela gambar. Kemudian lanjut di sini kita masuk ke A detection. Nah, kode yang pertama ada A cascade CP2 cascade classifier har cascade A XML. Nah, ini fungsinya digunakan untuk memanggil file har cascade A XML ini. Kemudian lanjut, file ini berisi data pola mata yang sudah dilatih oleh OpenCV. Artinya, program diberitahu untuk menggunakan data ini untuk mencari mata di gambar orang. Nah, nanti outputnya akan disimpan ke variabel A cascade ini, yang nantinya akan digunakan untuk mendeteksi mata.
Kemudian lanjut di sini ada IMG CP2 IMRead JPEG. Nah, ini digunakan untuk membaca gambar JPEG yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kemudian lanjut di sini ada Gray CP2 CPT Color. Nah, ini fungsinya digunakan untuk mengubah gambar menjadi grayscale atau hitam putih. Kemudian lanjut, mengapa kita gunakan grayscale? Karena dia lebih cepat, ringan, dan lebih mudah mendeteksi objek dan tidak perlu warna. Nah, nanti gambarnya akan disimpan ke variabel gray ini. Kemudian lanjut, di sini ada kode berikutnya. Nah, kode ini fungsinya untuk mendeteksi mata di dalam gambar. Nah, di sini nanti programnya akan mencari mata. Nah, di sini strukturnya ada detect multiscale. Di sini ada warna gambarnya, skalanya, dan jaraknya. Nah, di sini angka 1,3 ini ialah scale vector, nah, yang fungsinya untuk mengatur ukuran pencarian mata. Nah, artinya program akan mencari mata dengan berbagai ukuran, dan gambarnya akan diperkecil sedikit demi sedikit. Nah, di sini karena tertulis 1,3, artinya gambar diperkecil 30% di setiap pencarian. Jadi, 1,3 ini mendeteksi mata dengan skala normal. Nah, 5 di sini adalah mean neighbors. Nah, fungsinya untuk menghindari deteksi palsu. Artinya, jika program menemukan mata, harus minimal ada 5 kotak yang sama baru bisa dianggap mata. Kemudian lanjut, di sini ada for x, y, w, h, in, a. Nah, ini adalah fungsinya untuk mengulang semua mata yang terdeteksi. Nah, X-nya adalah posisi kiri mata, Y-nya posisi atas mata, W lebar mata, dan H adalah tinggi mata. Kemudian lanjut, di sini ada IMG CP2 rectangle. Nah, ini adalah fungsinya untuk menggambar kotak pada mata. Nah, kemudian lanjut, di sini ada XY. Nah, XY ini ialah titik awal kotak yang posisinya berada di pojok kiri atas. Kemudian ada X tambah W, Y tambah H. Nah, ini adalah titik akhir kotak yang posisinya berada di pojok kanan bawah. Nah, dan di sini tertera ada 255, 0,0. Nah, ini adalah fungsinya adalah warna kotak yang berformat BGR. Nah, 255-nya adalah biru, 0 dan merahnya 0 dan 0 ini adalah merah dan hijau. Jadi nanti warnanya adalah warna biru. Nah, 2 ini adalah ketebalan garis kotaknya. Kemudian lanjut di sini ada CP2 IMShow, IMG, IMG. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan gambar. Nah, IMG ini adalah nama window yang akan tampil di ketika kode ini kita jalankan, seperti contohnya. Nah, ini adalah mata yang akan terdeteksi nanti. Dan ini adalah gambar yang sudah kita siapkan, yang mendeteksi wajah. Nah, kemudian lanjut. Di sini ada CP2 wait key ini fungsinya untuk menunggu sampai tombol ditekan. Kemudian CP2 destroy all windows ini fungsinya untuk menutup semua jendela gambar yang kita tampilkan. Nah, kemudian lanjut di sini kita masuk ke face detection. Nah, di sini ada face cascade CP2 cascade classifier. Nah, ini fungsinya face cascade ini fungsinya untuk mendeteksi wajah. Kemudian eye cascade ini fungsinya untuk mendeteksi mata dan smile cascade untuk mendeteksi senyum. Nah, sedangkan file XML ini ialah file XML yang berisi pola yang untuk mendeteksi objek. Contohnya ada hair scale frontal default ini adalah untuk mendeteksi wajah yang sudah kita siapkan sebelumnya, dan AXML untuk mendeteksi mata juga sudah kita siapkan di sini. Kemudian ada hair cascade smile untuk mendeteksi senyum. Jadi program akan tahu bentuk wajah, mata, dan senyum. Nah, kemudian lanjut di sini ada IMG CP2 IMRead. Nah, ini fungsinya untuk membaca gambar dengan nama Baskara JPEG dan harus berada di folder yang sama. Nanti gambar ini akan disimpan ke variabel IMG. Nah, kemudian lanjut di sini ada gray CP2 CPT color. Nah, ini fungsinya untuk mengubah gambar ke grayscale. Nah, CP2 CPT color ini fungsinya untuk mengubah warna gambar. Nah, IMG ini adalah gambar aslinya, dan CP2 color BGR to gray ini adalah mengubah gambar menjadi warna hitam putih. Kemudian lanjut di sini ada face cascade. Nah, ini fungsinya untuk mencari
detect multiscale ini fungsinya untuk mencari objek di dalam gambar. Nah, gray ini adalah gambar grayscale tadi. Nah, 1,3 ini adalah ukuran pencarian wajah diperkecil 1,3 kali setiap diproses. Kemudian 5-nya adalah tentang objek agar dianggap wajah. Nah, kemudian lanjut di sini ada for XYWH. Nah, ini adalah berisi perulangan wajah. Nah, face ini artinya berisi banyak wajah, dan X, Y, WH-nya adalah X posisi kiri, Y posisi atas, W lebar, dan H adalah tinggi. Kemudian lanjut di sini ada IMG CP2 rectangle. Nah, kode ini CP2 rectangle ini digunakan untuk membuat kotak. Nah, X-Y-nya adalah titik awal kotak. X tambah W, Y tambah H ini adalah titik akhir kotak. 255,0,0 ini adalah format warna blue, green, red, dan 2 adalah ketebalannya. Kemudian lanjut di sini ada Roy Gray. Nah, Roy ini adalah region of interest. Nah, artinya mengambil area wajah saja. Nah, di sini yang pertama ada Roy Gray. Nah, Roy Gray ini area wajah di dalam grayscale digunakan untuk deteksi mata dan senyum. Kemudian Roy Color ini area wajah dalam warna digunakan untuk menggambar kotak. Kemudian di sini ada A cascade. A sama dengan A cascade. Nah, ini fungsinya untuk mendeteksi mata dalam wajah. Nah, di sini ada Roy Gray yang artinya hanya area wajah saja supaya tidak mendeteksi mata di luar wajah. Kemudian lanjut di sini ada for X YWH, ini adalah perulangan untuk mata yang artinya akan mengambil posisi mata. Kemudian lanjut di sini CP2 rectangle ini digunakan untuk menggambar kotak mata. Nah, kemudian lanjut di sini ada smile cascade. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi senyum. Di sini ada 1,5 yang artinya lebih besar dari wajah dan deteksi lebih cepat dan tidak terlalu detail. Karena senyum itu sulit dideteksi. Dan 7 adalah minigbore yang artinya harus ada 7 deteksi agar dianggap senyum. Kemudian lanjut di sini ada for XYWH, ini adalah perulangan senyum yang digunakan untuk mengambil posisi senyum. Kemudian lanjut di sini ada CP2 rectangle, ini adalah kotak senyum yang artinya kita gunakan untuk mendeteksi senyum pada wajah dan akan membentuk kotak. Kemudian lanjut di sini ada CP2 InShow digunakan untuk menampilkan gambar dengan nama jendelanya nanti adalah IMG. Kemudian CP2 Wait Key untuk menunggu tombol ditekan, dan CP2 Digital Window digunakan untuk menutup jendela gambar. Nah, ini adalah outputnya. Di sini wajah, mata, dan senyumnya sudah dideteksi. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya itu ada detect face from camera, di mana load model pendeteksi wajah. Nah, face cascade CP2 cascade classifier di sini dia berfungsi untuk alat utama untuk mengenali wajah. Nah, ini memanggil file model hard cascade untuk mendeteksi wajah. File XML ini sudah disediakan memang oleh OpenCV. Kemudian ada mengaktifkan kamera, di mana CP2 video capture di sini dia berfungsi untuk mengambil video secara langsung dari kamera kita. Nah, kemudian ada perulangan membaca frame. Nah, while cap is opened ini dia loop berjalan selama kamera masih aktif. Nah, dia berfungsi untuk mendeteksi berjalan terus kameranya. Kemudian ada membaca frame dari kamera red atau frame cap red di sini. Dia red apakah frame berhasil diambil true atau false, kemudian frame gambar dari kamera. Ini berfungsi untuk mengambil gambar per detik dari kamera. Nah, kemudian ada cek frame berhasil atau tidak, di mana if red ini dia memastikan kamera berhasil membaca gambar sebelum diproses. Kemudian selanjutnya itu ada resize frame. Nah, frame CP2 resize di sini dia mengecilkan ukuran frame jadi 50%, kemudian mempercepat proses deteksi agar lebih ringan. Kemudian ada convert ke grayscale. Di sini gray CP2 CP color ini berfungsi mempermudah deteksi wajah karena tidak perlu memproses warna. Kemudian face cascade di sini
dia berfungsi mencari posisi wajah dalam frame. Nah, ini 1.1 di sini skala deteksinya, kemudian 5 ini adalah tingkat akurasi. Semakin besar, semakin ketat pendeteksiannya. Kemudian ada membuat kotak di wajah, di mana for X, Y, dan W ini X, Y di sini melihat posisi wajah, kemudian width dan height ini adalah ukuran wajah. Sedangkan 0,255 dan 255 di sini adalah warna kuning dan 2 di sini adalah ketebalan garisnya. Nah, ini berfungsi untuk menandai wajah yang terdeteksi. Nah, kemudian CP2 Image Show dia akan menampilkan video real time yang sudah dideteksi wajahnya. Nah, kemudian kita coba. Oke. Baik, jadi di sini sudah muncul frame-nya. Kita klikkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada using custom box, di mana ini mendefinisikan fungsi, di mana depth draw pen, img, label, x0, y0, xt, yt, color 255, 127, dan 0, text color 255, 255, 255 ini. Dia img pada kode ini berfungsi sebagai gambar yang akan digambar. Kemudian label di sini ada teks, misalnya person. Kemudian XO dan YO di sini adalah titik awal atau pojok kiri atas. Kemudian XT dan YT di sini adalah titik akhir atau pojok kanan bawah. Kemudian color di sini itu warna kotak atau default orange. Kemudian text color ini adalah warna teksnya nanti, di mana 255, 255, 255 di sini adalah warna putih. Kode ini berfungsi untuk menyiapkan parameter untuk menggambar kotak dan label pada objek. Kemudian menghitung ukuran teks. WH baseline, CP2 get text size. Kode ini, W di sini, dia adalah lebar teks, H adalah tinggi teks. Kemudian baseline di sini jarak tambahan di bawah teks. Nah, kode ini berfungsi supaya kotak background teks bisa menyesuaikan ukuran tulisan. Kemudian membuat kotak utama atau bounding box. Nah, CP rectangle image di sini dia mengantar kotak di sekitar objek maksimal XT, XO plus W. Ini memastikan kotak cukup lebar, tidak tertutup teks. Nah, ini berfungsi untuk menandai objek yang terdeteksi. Kemudian yang selanjutnya itu membuat background atau label CP rectangle image. Ini berfungsi untuk kotak kecil di atas objek untuk background teks. -1 di sini berarti kotak diisi penuh atau fillet. Kemudian yang selanjutnya itu menampilkan text label CP2 put text. Nah, ini menambahkan tulisan label pada gambar. Nah, 0,5 di sini adalah ukuran font, 1 di sini adalah ketebalan teks, line AA adalah membuat teks lebih halus. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan nama objek, misalnya person, face, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada load model deteksi wajah. Nah, face cascade, CP2, cascade, classifier, CP data Hardcat, dan selanjutnya ini memanggil model Hardcat khususnya untuk mendeteksi wajah. Ini berfungsi sebagai alat untuk mengenali wajah pada gambar. Kemudian ada membaca gambar, di mana image CP2 akan membaca gambar yang bernama Bhaskara. Kemudian mengkonvertnya ke grayscale. Nah, gray CP2 CPT color di sini mengubah gambar berwarna menjadi hitam putih sehingga mempercepat dan mempermudah proses deteksi wajah. Nah, kemudian ada deteksi wajah di sini. Dia 1.3 di sini. Itu adalah skala deteksinya, dan 5 di sini adalah tingkatan ketelitian deteksi. Kemudian ini berfungsi sebagai mendeteksi semua wajah dalam gambar. Nah, yang selanjutnya itu ada for X, Y, W, H in face. Nah, loop ini untuk setiap wajah yang terdeteksi. Nah, draw pad digunakan untuk membuat kotak bounding box, menambahkan label human face. Ini berfungsi untuk menampilkan hasil deteksi wajah dengan tampilan yang lebih rapi dan informatif. Kemudian menampilkan gambar CP Inshow IMG ini menampilkan gambar yang sudah diberi kotak dan label. Kita coba. Nah, jadi dia sudah mendeteksi gambar Bhaskara tadi. Dia akan membuat kotak dan akan menandainya sebagai human face. Selanjutnya yaitu load mode deteksi wajah. Nah, di sini ada perintah cv2.cascade classic
identifier. Nah, ini digunakan untuk membuat objek deteksi wajah. cv2.data.harcascade itu folder bawaan OpenCV yang berisi file XML. Nah, terus harcascade frontal face default.xml ini itu model untuk mendeteksi wajah depan. Selanjutnya cap sama dengan cv2.videochapter ini itu untuk membuka kamera. Nah, 0 ini itu kamera default atau webcam laptop. While cap.is open itu looping berjalan selama kamera masih aktif. Red frame sama dengan cap.red dalam kurung red ini yaitu true jika kamera berhasil diambil. Nah, lalu frame ini itu gambar dari kamera. If red kalau berhasil maka akan melanjut proses. Nah, jika tidak maka keluar dari looping. Gray sama dengan cv2.vtcolor dalam kurung frame cv2.color bgr2 gray yaitu mengubah gambar menjadi hitam putih. Nah, tujuannya untuk mempercepat deteksi wajah. Faces sama dengan facecade.detect multiscale yaitu mencari wajah di gambar. Nah, 1.1 ini itu skala pencarian semakin kecil maka lebih detail. 5 yaitu jumlah minimum akurasi. For dalam kurung X, Y, W, H ini is face ini yaitu untuk mengambil posisi setiap wajah yang terdeteksi. Nah, frame sama dengan draw pad dalam kurung frame human face ini. Draw pad yaitu digunakan untuk menggambar kotak di wajah lalu menampilkan teks human face. Selanjutnya cv2.enshow detect face frame itu untuk menampilkan hasil deteksi ke layar. Nah, else break itu jika gagal mengambil frame, maka akan keluar dari loop jika kamera error. If cv2.wake dalam kurung 25 itu menunggu tombol keyboard. Jika kita menekan key, maka program akan berhenti. Lalu cv2.destroy all windows itu untuk menutup semua tampilan OpenCV. Cap.release itu melepas kamera agar tidak terkunci. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, jadi seperti ini jika program berhasil dijalankan, lalu kita bisa menekan key untuk keluar dari Windows. Selanjutnya itu load model deteksi mobil. Cars underscore cascade sama dengan cv2.cascade itu cascade classifier ini itu untuk membuat objek pendeteksi. Nah, cars.xml ini itu file model untuk mendeteksi mobil. img sama dengan cv2.imread cars.jpg itu membaca gambar dari file cars.jpg lalu disimpan ke variabel img. Nah, selanjutnya ada gray sama dengan cv2.cvtcolor itu mengubah gambar menjadi hitam putih. Lalu tujuannya untuk mempercepat dan mempermudah deteksi. Di sini juga terdapat perintah cars sama dengan cars._cascade.detect multiscale. Nah, detect multiscale ini itu untuk mencari objek mobil. Scale vektor sama dengan 1.1 yaitu ukuran pencarian atau zoom. Min neighbor sama dengan 2 yaitu sensitivitas deteksi. Lalu for dalam kurung X, Y, WH in cars yaitu mengambil posisi tiap mobil yang terdeteksi. IMG sama dengan cv2.rectangle ini yaitu untuk menggambar kotak di sekitar mobil. Nah, 255,0,0 ini itu warna biru, format dari BGR, dan 2 yaitu ketebalan garis. Nah, selanjutnya di sini ada IMG sama dengan cv2.resize dalam kurung IMG. Nah, tujuannya itu untuk mengecilkan gambar jadi 50%. Fx yaitu skala lebar dan Fy yaitu skala tinggi. Nah, cv2.mso dalam kurung IMG, IMG itu untuk menampilkan hasil deteksi mobil. Di sini juga terdapat cv2.wk dan kurung 0 yaitu program akan menunggu sampai menekan tombol. Nah, terus cv2.destroy all windows itu untuk menutup semua tampilan Windows. Sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan ke programnya. Nah, jadi seperti ini tampilan jika program kita jalankan. Untuk close dari program kita bisa menekan Q. Baik, di sini selanjutnya ada detect cut from video, yang dimana pada baris pertama ada cut underscore cascade sama dengan cv2 dot cascade class sphere
cars.xml. Nah, ini digunakan untuk membuat file classifier untuk atau model deteksi objek. Nah, kemudian cars.xml ini berisi data training untuk mendeteksi mobil atau metode hard cascade. Kemudian jadi nanti program bisa mengenali bentuk mobil di gambar atau video. Nah, selanjutnya di sini ada cap sama dengan cv2.video capture. Card.video.mp4 ini digunakan untuk membuka file video. Kemudian cap di sini adalah objek untuk membaca frame video satu persatu. Nah, kemudian di sini ada while_cap.isOpenIt. Ini adalah loop akan berjalan selama video masih bisa dibaca. Kemudian di sini ada read frame sama dengan cap.read. Read ini bernilai true atau false apakah frame berhasil dibaca. Kemudian di sini frame sama dengan atau gambar dari video per frame. Kemudian di sini ada if read. If read ini kalau read ini true maka bisa dilanjut proses. Kemudian kalau tidak keluar dari loop. Nah, kemudian di sini ada frame sama dengan cv2.resize frame 0,0 fx sama dengan 0,5 fy sama dengan 0,5. Ini untuk mengubah ukuran frame jadi setengah dari ukuran asli. Tujuannya itu untuk mempercepat proses deteksi dan mengurangi beban komputasi. Kemudian selanjutnya di sini ada gray sama dengan cv2.cvtcolor frame cv2.color_gray. Nah, ini untuk mengubah gambar berwarna jadi abu-abu dan hard cascade-nya bekerja lebih baik dan cepat di grayscale. Kemudian selanjutnya di sini ada car sama dengan car_cascade. Ini fungsi utamanya untuk mendeteksi mobil dengan parameter gray-nya gambar input 1,1 scale factor atau seberapa detail pencarian. Kemudian 5-nya di sini adalah minimum neighbor atau mengurangi deteksi palsu. Kemudian outputnya itu car sama dengan list koordinat kotak mobil x, y, w, h. Kemudian selanjutnya di sini ada for x, y, w, h in cars ini adalah loop semua mobil yang terdeteksi. Gambar rectangle kotak di sekitar mobil, parameter x, y titik awal, kemudian x plus w, y plus h ini titik akhir, dan 0,255 ini warna kuning, kemudian 2 ini ketebalan garis. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada cv2.imshow detect cards frame. Ini untuk menampilkan frame dengan hasil deteksi. Nah, kita mencoba menjalankan. Nah, bisa dilihat hasil outputnya yang kemudian selanjutnya di sini ada full body detection. Pada kode pertama ada full_body_cascade. Ini adalah untuk mengambil file hard cascade bawaan ini untuk mengambil file hard cascade bawaan OpenCV. Hard cascade _fullbody.xml ini digunakan untuk mendeteksi seluruh tubuh manusia. Bedanya dengan sebelumnya, tapi pakai card.xml atau custom, sekarang pakai model bawaan OpenCV. Nah, selanjutnya di sini ada cap sama dengan cv2.video capture Elsa mp4. Ini untuk membaca video Elsa, sama seperti sebelumnya, frame akan diproses satu persatu. Nah, selanjutnya di sini ada while cap.isOpenIt. Ini selama video masih bisa dibaca, loop terus berjalan. Kemudian di sini ada read frame sama dengan cap.read. Ini read ini true kalau berhasil, kemudian frame gambar dari video. Kemudian di sini ada if read, kalau berhasil dibaca akan melanjutkan proses. Kemudian di sini ada frame sama dengan cv2.resize. Frame 0,0 fx sama dengan 0,4 fy sama dengan 0,4. Nah, ukuran diperkecil jadi 40% dari ukuran asli. Tujuannya untuk mempercepat deteksi dan lebih ringan diproses. Kemudian di sini ada gray sama dengan cv2.cvtcolor. Di sini ada untuk mengubah gambar jadi abu-abu dibutuhkan karena hard cascade bekerja di grayscale. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada full_bodies. Ini untuk mendeteksi objek tubuh manusia. Kemudian parameter 1,1 ini skala pencarian, semakin kecil semakin lebih detail. Kemudian 5 ini filter agar tidak banyak deteksi palsu. Nah, kemudian di sini ada for x, y, w, h in full bodies. Ini loop semua tubuh yang terdeteksi. Kemudian fungsi draw_pad digunakan untuk menggambar kotak dan menambahkan label full body. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada cv2.imshow detect card frame. Ini untuk menampilkan video dengan hasil deteksi. Nah, sekarang kita mencoba menjalankan kodenya.
Nah, bisa dilihat output yang dihasilkan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.